benar bacaannya meskipun bagus. Yang penting itu. Kenapa? Karena dulu dikenal kalau salah kabeh berlepotan kemudian ditanya, "Sapa imam?" "Wong Muhammadiyah." "Oh, pantes." Ini gak boleh lagi. Maka kemudian saya tadi dengar Ustaz Muhammad bin tadi itu, wah, kok itu mestinya? Ya, mestinya kayak gitu tadi. Paling tidak kayak begitu standarnya. Oleh karena itu, kalau kita pergi ke Gresik sekarang itu di sana ada KMT, ya, Korps Mubalagh Muda Muhammadiyah. Di sana tersebut itu setiap berapa pekan sekali itu kemudian para imam-imam yang ada di masjid wilayah Gresik itu kemudian pasti melakukan tadarus bersama. Untuk apa? Untuk kemudian pengembangan boleh jadi kalau yang kemudian miskin irama supaya kemudian bertambah khazanah iramanya. Kalau sekiranya ada suatu makharijul huruf yang lemah, boleh jadi nanti akan bisa menjadi kuat. Jadi di sana itu dari mulai yang imami Mushola Al-Burhan, kemudian masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu semuanya bagus, memenuhi standar. Itu seharusnya Masjid Muhammadiyah, karena makna Muhammadiyah itu artinya pengikut Muhammad. Sekali lagi, pengikut Muhammad. Sebelum saya masuk dalam materi, Rasulullah SAW itu sudah mengingatkan bahwa yang layak untuk menjadi imam itu ya ummul qaum, yang layak untuk menjadi imam suatu kaum itu adalah aqra'uhum bi kitabillah. Mana di antara mereka yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya? Ya, mana di antara mereka yang paling bagus bacaannya? Untuk level profesor, dokter dan sebagainya nanti dulu. Tetapi yang pertama yang layak untuk menjadi imam itu adalah aqra'uhum bi kitabillah. Mana di antara mereka yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya? Syukur hafalan wae tenan. Itu luar biasa itu. Kalau imamnya tersebut itu bagus bacaannya, sing jadi makmum itu nyaman rasanya. Betul ya Pak? Nah, berkali-kali saya katakan imam itu sakti. Saya sering kali ngomong sama Yesus itu, imam itu sakti. Di mana letak saktinya? Mampu kemudian menghimpun makmum yang ada dengan suara nada amin yang sama, tanpa janji. Coba ya, jenengan nanti sauti amin aja. Saya baca kemudian amin untuk tes kisah. Tapi suaraku ya enggak kayak Ustaz Muhammad bin Bab. Itu standarnya up itu. Saya enggak middle. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang berubah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya tak? Beda tak dengan tadi? Nah, sekarang iki imamnya teko Jogja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
imam tulangan. Imam tulangan. Ya apa lagunya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya kamu imam tulangan itu malah bagus lah. Ya, artinya bahwa begitu luar biasanya kuat pengaruh imam terhadap makmum. Nada aminnya makmum itu sangat dipengaruhi oleh nada aminnya nada bacaan imam. Dan yang luar biasa bahwa kenyamanan pikiran hati daripada makmum itu sangat dipengaruhi juga oleh keberadaan imamnya. Apalagi kemudian imamnya tersebut itu membawakan ayat-ayatnya dan faham maknanya dan ekspresinya itu luar biasa, sehingga penghayatannya yang luar biasa menjadikan makmumnya pun juga hanyut. Kadang juga ngerti terjemahannya apa. Imamnya nangis melok, betul Pak? Saya dulu ketika di Pasuruan, itu Jumatan SMP, itu Jumatan di Masjid Jami Pasuruan, kota Pasuruan. Masya Allah, yang luar biasa itu khutbahnya bahasa Arab, dan kemudian khotibnya tersebut itu nangis. Nah di samping saya itu nangis, lah aku gak nangis, oleh gak ngerti. Ya, ini nangis, besesek itu. Setelah kemudian selesai, saya itu tanya, jenengan wau kok mulang? Wau niku khotbahnya nopo? Karo lah sampai kok mulang? Lah ngoten ya. Lah saya ini enggak tak penteng kita rumah ke gak paham karena masih belum begitu paham tentang bahasa. Karena di Pasuruan itu tidak tahu sekarang, dulu khutbah Jumat itu nyel bahasa Arab. Di tempat saya aja khutbahnya pun juga nyel bahasa Arab. Sekali-kali lah di Baitur Rahman itu dicoba bahasa Arab. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, sehingga keberadaan imam yang bagus inilah kemudian menjadikan makmum itu pulang dari sholat, pulang dari masjid ke rumahnya ada kenyamanan. Kenapa? Yang pertama, diperdengarkan suara adzan yang bagus. Melbu masjid itu serasa kayak hotel begini. Yang ketiga, imamnya enak. Begitu sujud, karpetnya enggak apa. Coba kalau kemudian sholat karpetnya apa, itu mulai langsung pening gitu. Nah, artinya adalah begitulah seorang pemimpin itu. Kalau sekarang kemudian masuk dalam wilayah rumah tangga, sama irama rumah itu sangat ditentukan oleh keberadaan pemimpinnya. Siapa pemimpinnya itu? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal yaitu kaum lelaki, para suami itu adalah qawwamuna 'alan nisa. Mereka punya tanggung jawab untuk menegakkan, untuk bertanggung jawab di dalam membahagiakan alat nisa terhadap istri. Punya tanggung jawab untuk meluruskan. Sehingga keberadaan suami itu sangat menentukan irama daripada rumah tangganya. Ketika kemudian suami itu kemudian modelnya kayak diktator, maka keberadaannya pun juga akan begitu. Tetapi ketika kemudian suami tersebut itu adalah bijaksana, maka dalam rumah tangga pun juga akan jauh lebih baik, lebih indah lagi. Nah, oleh karena itu hadirin yang berbahagia, saya ingin judulnya begini, bagaimana menciptakan rumah tangga yang bahagia. Kata Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang menjadikan orang itu bahagia. Kalau ada 4 ini, masya Allah, insya Allah kita ini sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Kita akan dibahagiakan oleh Allah di dunia maupun akhirat. Apakah keempat hal ini? Tentunya jangan kemana-mana, nantikan setelah yang satu ini. Enak, rasa jahenya itu terasa banget. Moga dipenunjukkan, moga dipenunjukkan. Jadi kalau sekiranya ada orang yang kepingin bahagia, yang pertama itu adalah antakuna zaujatuhu salihatan. Maka carilah pasangan yang salihah. Jadi yang penting itu Pak, wong lanang iki duwe pasangannya salihah. Masih ayu, pinter, sugih, gak apa-apa. Yang penting apa? Salihah. Masya Allah. Wis salihah terus hafal Quran, Masya Allah. Ya. Wis salihah, ayu, pinter, sugih, hafal Quran. Aku dewe ya. Itu loh, Ustaz saya ikutin kata aku dewe gelem. Kono sing gelem, kono. Ya. Maka kemudian istri yang salihah itu apa? Itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-34. Ini terkait dengan tugas seorang laki-laki atau suami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Al-ayat. Ar-rijal, para suami adalah qawwamun 'alan nisa, yang bertanggung jawab untuk meluruskan, untuk menegakkan para istri. Bojone gak kudungan, kewajiban suami untuk bagaimana istrinya itu kudungan. Seorang istri yang gak bisa ngaji, kewajiban suami untuk bagaimana istrinya bisa ngaji. Lek podo gak iso ngaji ini, dijak bareng ngaji. Kira-kira lek bojone gak entos sholat, ya apa caranya bojone kemudian bisa sholat? Itu adalah tanggung jawab suami. Kenapa kok demikian? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Itu disebabkan Allah tersebut itu telah memberikan keunggulan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab mereka para suami punya kewajiban untuk menafkahi dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Punya kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anak. Para jamaah sekalian, sekarang ini ngeri. Wis podo pinter golek donyane, sing wedok gajine gede, sing lanang gajine gede, ya sing cerai. Sekarang ini Gresik luar biasa, persentase perceraian yang terbesar itu adalah Gresik. Kenapa? Setelah ditelusuri, karena
wanita-wanita di Gresik yang masuk dalam pengadilan itu adalah mereka mayoritas yang gugat cerai karena gaji mereka lebih besar daripada gaji suami. Kecenderungannya kemudian meremehkan suami. Oleh karena itu wong lanang iku kudu sregep yang bergawe. Sing penting golek sing halal masya wakil gak apa-apa. Ya, yang penting halal masya oke. Nah, oke berikutnya. Fasalihatu, wanita-wanita yang salih itu apa? Qanitatun, wanita yang taat. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, yaitu wanita-wanita yang bisa menjaga kehormatannya terlebih pada saat suami tidak ada di samping. Mulane nek sampean duwe bojo salihah ku aman, Mbak. Masuk ayu. Tapi kalau gak salihah, ayu gak salihah, pusing dia. Balik-balik di video call. Balik-balik di video call. Nang gede-gede. Bojone nggawa apa? Nggawa kompor, rono-rono nggawa kompor. Iki lho mak masak. Iki kompor tak berseni. Padahal keliling nang dindi cuman nggawa kompor. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu jenengan kalau punya istri yang salihah itu nikmat yang luar biasa. Mbok masuk ayu, sugih, pinter, gak apa-apa. Apa maneh kate manaan. Apa? Ya. Lah istri yang salihah itu diterangkan oleh Nabi. Apa istri yang salihah itu? Idza nadhartaha sarratka, apabila kau memandangnya maka kemudian dia menyenangkan engkau. Didelok nyenengke, dandane pakaiane nyenengke, enggak benenekke. Ya. Lalu kemudian apa? Wa idza amartaha ata'atska, apabila engkau suruh dia ata'atska, dia mematuhi. Ya, dengan syarat itu adalah perintahnya adalah benar. Wa idza ghibta anha, apabila engkau tidak ada di sampingnya maka kemudian apa? Hafizat nafsaha wa malaka, dia bisa menjaga kehormatannya dan menjaga harta engkau. Itu wanita yang salihah. Luar biasa. Ya Ustaz, les kadung ya apa Ustaz? Les kadung ya wis saiki diapiki bareng-bareng. Bapak-bapak, wong wedok iku sampean oleh wong wedok apa iku polahe kelase padha karo sampean. Paham ya? Istri jenengan itu kayak apa dulu? Yaitu kayak sampean itu. Kalau kemudian kita ingin mendapatkan wanita yang salihah, maka pantaskan kita untuk mendapatkannya dengan memulai kita jadi laki-laki yang saleh. Sebetulnya sederhana itu. Nah sekarang berikutnya, setelah kemudian istri yang salihah, yang kedua adalah wa auladuhu abrar, anak yang berbakti. Masya Allah, kalau jenengan punya anak yang berbakti itu Pak, Masya Allah, masa 11 gak ada apa-apa, gak masalah. Ya tadi itu istrinya manna'an, anaknya 11, tapi abroran berbakti, ibadahnya bagus, perilakunya bagus, ya wayu-wayu, ya ganteng-ganteng, cerdas-cerdas, itu luar biasa. Ya, bagaimana itu supaya memunculkan itu? Oleh karena itu pertama cari pasangan yang salihah, karena yang paling dekat dengan anak itu adalah istri. Ibu itu adalah yang paling dekat dengan anak. Ketika kemudian berada dalam kandungan, ketika kemudian melahirkan, dan ketika dalam
gendongan ibu. Ketika ibunya itu adalah sholihah luar biasa, anaknya ada dalam rahimnya, saat itu kemudian dia lebih aktif lagi untuk baca Al-Quran, sambil kemudian baca Al-Quran koyok-koyok ngajari anaknya ini, sambil dilus-lus. Itu pengaruhnya itu luar biasa terhadap kecerdasan si bakal manusia itu, luar biasa. Jangan kalau nggak percaya silakan nanti pulang diprogram lagi Pak Zainuddin, dia diprogram lagi. Nanti kalau hamil, nanti kemudian istri itu kemudian disuruh setiap hari membaca Quran. Nggak usah banyak-banyak, meskipun 1 juz saja. Nanti dampaknya luar biasa. Anak kita lebih responsif ketika terkait dengan Al-Quran. Tapi lah sampai bojone sampai niku TikTok wae. TikToker. Waduh, susah itu. Nah, jadi wa auladu abraran itu kenapa kemudian urutan yang kedua yang bisa menjadikan orang bahagia? Karena terlebih dahulu dia memilih seorang wanita yang salihah. Insya Allah akan lebih dimudahkan oleh Allah dibanding istrinya tidak salihah. Anak Abroro ini luar biasa. Gambarannya adalah di dalam Al-Quran itu, silakan dibuka di dalam surah yang ke-17 mulai ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā agar supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tauhidnya dulu lurus, baru kemudian wabil walidaini ihsana, yaitu adalah berbuat yang terbaik kepada kedua orang tua. Jadi ketika kita memiliki anak, itu kemudian berbakti, sikapnya baik kepada kita, hormat kepada kita, santun kepada kita, memuliakan kita. Apalagi kalau dulu kita diajari bosok, kromo inggil, masya Allah. Anak ketika kemudian ngomong kromo inggil sama orang tua, itu kemudian mau jadi anak durhaka itu rojok repot, betul ya? Coba menggunakan bahasa kromo inggil tapi ngama ambil wong tua ya apa Pak? Basa iki apa iki? Angel apa betul? Jadi bahasa ini pengaruhnya luar biasa. Ketika anak terbiasa kromo inggil, itu luar biasa, akan bisa lebih terkendali dan lebih mudah untuk menaruh hormat sama orang tua. Oleh karena itu sekali lagi ayo kita hidupkan kembali ojo meh Indonesia iya, tetapi anak diajarkan yaitu bahasa warisan nenek moyang kita yang luar biasa itu kromo inggil, ojo ngoko ya kromo utawa kromo inggil. Saya dulu itu bisanya kromo inggil itu Pak, dikarenakan ngaji saya menggunakan bahasa Jawa, menerjemahkan itu bahasa Jawa. Apapun ketika belajar nahwu itu bahasa Jawa semuanya. Nah, para jamaah sekalian, jadi ayo, bagaimana Ustaz kalau sekarang ini sudah kado? Anak kulos nonton itu Ustaz, umumnya tiang-tiang ya apa? Mulai sekarang
sekali lagi ditoto ulang, diriset. Yang tadinya kita ini adalah jauh dari Allah, mulai sekarang kita luruskan langkah kita dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai kemudian takarrub kepada Allah, kita bertobat kepada Allah. Insya Allah nanti anak-anak kita itu kemudian lambat, cepat atau lambat kemudian akan meniru kita. Karena kita ini sekali lagi, terutama orang tua, terutama bapak, itu adalah yang paling luar biasa pengaruhnya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi tidak ada artinya orang yang ibadah kenceng sama Allah, sujudnya luar biasa sampai ireng baduke, kemudian dia sampai kurus karena sering kali puasa, tapi kalau durhaka sama ibu bapaknya, tidak ada artinya semuanya, tidak ada artinya. Sampai Nabi mengatakan salasun la yanfa'u ma'ahunna amal, 3 hal yang menjadikan orang itu tidak bermanfaat amalnya. Yang pertama adalah al-isyraku billah, ketika orang itu mempersekutukan Allah, ibadah, balik-balik ibadah, tetapi kemudian seneng menggene dukun. Dukun itu boleh Pak, kalau itu dukun pijet, dukun bayi, ya mau saya itu sholat gitu, saya jadi dukun Pak. Dukun itu Pak, itu kolaborasi sama jin. Kita ini gak layak untuk kemudian minta tolong sama jin, Bang. Kita hanya boleh meminta tolong pada si permak jin. Sampai dicelono kegedean, digawa lenggene ahli permak jin. Mulane jin yang ini Sidoarjo ku mikir ana raja permak jin, khawatir rumah gunung kok dipermak. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kedua apa? Yang menjadikan orang itu amalnya sia-sia, tidak bermanfaat itu uqul walidain, ketika orang itu durhaka sama ibu bapaknya. Pintar roh kayak apapun, hafal Quran kayak apapun, kalau durhaka la yanfa'u ma'ahun amal, tidak bermanfaat sama sekali. Dua santri, rono-rono santri ngakeh, bahasanya kalau dulu Zainuddin MZ itu adalah sejuta umat. Rono-rono dicium kanan kiri sampai keplok. Nah ini apa diwalak-walik? Mari ini kemudian durhaka sama ibu bapaknya, tidak ada artinya. Semua kemuliaan yang dia dapat dari makhluk tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sik-sik di wong tuwa, biyen kok kemudian durhaka, ayo tekanono njaluk sepuro. Insya Allah nanti anak kita itu akan dimudahkan oleh Allah untuk berbakti kepada kita. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Jadi kembali kepada siapa? Kita dulu. Jadi tidak salah kalau Nabi mengatakan ibda' binafsik, untuk memperbaiki kondisi itu mulai dari dirimu. Ya, mulai dari dirimu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kelanjutan ayat tadi, ayat yang ke-23 24 tadi itu, maka setelah kemudian kita hanya beribadah kepada Allah, lalu kemudian berbuat baik kepada orang tua, maka dijelaskan di sana, kalau sekiranya kedua orang tuamu, salah satunya atau kedua-duanya sudah tua renta, maka sekali lagi kata Allah, fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kamu katakan jangan kamu bentak, tapi katakan kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Itu luar biasa Pak. Jenengan ngajak anak sowan ngene orang tua,
ya, kita ajak anak-anak kita untuk kemudian sholat kembali dewi-dewi. Lalu kemudian anak itu memperhatikan bagaimana sikap kita kepada orang tua kita. Anak itu akan menilai, oh ayahku lah kalau ambil bayiku hormat, sopan. Oh ibu gitu kalau sama orang tuanya bagus. Oh gitu. Nanti anak-anak kita akan niru. Tapi kemudian kalau sekiranya sikap kita sama orang tua nyenggrong, apa Pak? Nyenggrong, nyentak, maka jangan salahkan kalau anak kita nanti nyenggrong kita. Kira-kira enak nggak di lama anak itu enak nggak? Sakit. Oleh karena itu jangan pernah kita menyakiti orang tua kita. Kita jaga, kita muliakan, meskipun orang tua kita itu adalah non-muslim, meskipun orang tua kita ini adalah ateis, meskipun orang tua kita itu adalah komunis, tidak layak bagi kita untuk kemudian membentak orang tua kita. Nabi Ibrahim itu nabi, kemudian diopeni oleh seorang laki-laki, orang tua, ada yang mengatakan orang tuanya namanya Azar. Nabi Ibrahim itu mengatakan kepada Azar, wahai Azar, inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Aku telah melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Itu dengan sikap yang baik Pak ngomongin, ayah, ya, aku melihat apa yang kau lakukan dan kaummu itu salah ya. Loh mana itu Pak? Itu kemudian ngamuk Pak. Padahal dengan sikap yang baik, ngamuk dan kemudian mengusir. Lalu kemudian si Azar mengatakan, wah jurni maliyah, menyingkirlah kamu dariku dengan jarak yang lama, dengan waktu yang lama. Wes minggat toh. Apa sikap Ibrahim? Wahai ayah, sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan senantiasa memohonkan ampun engkau kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiyya, karena sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Ini orang tuanya Ibrahim adalah pembikin patung dan penjual patung, produsen patung. Tetapi sikap Nabi Ibrahim ketika disuruh untuk memarketkan patung bukan arogan, bukan nyentak-nyentak, tapi dengan sikap yang baik. Walaupun diusir, tapi kemudian muncul kalimat yang indah dari lisan Ibrahim. Dia seorang nabi, baik sikapnya kepada orang tuanya. Awak dewe enggak nabi, kok nyenggrong. Kadang ngaji gak patek teteh, marine nyenggrong wong tua. Nah terus apa ya, ada tempat bagi kita di surga Allah? Tidak ada tempat. Nah para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau tadi ada 3 yang tidak bermanfaat tadi, yang ketiganya itu adalah wal firaru 'aniz zahfi, yaitu lari dari peperangan, kecamuk perang. Seringkali saya katakan Pak, koyo yo apa, saiki latihan panahan. Allahu Akbar, kita siap-siap, bagus. Kemarin kemudian ketika diumumkan akan berangkat perang itu, saudara-saudara, mari kita songsong. Kita songsong yang namanya syahid. Bahkan kita sudah sama-sama merasakan bau harumnya surga di hadapan kita. Mari kita pergi takbir Allahu Akbar. Ikut dulu ketemu musuh. Kewah Allahu Akbar. Begitu dalam musuh, kewajib gini. Kewajib terus senjatain lengkap. Jumlahnya banyak, ngepir. Yang punya Allahu Akbar, mari kita melarikan diri. Lah. Ketika orang itu lari dari kecamuk perang, Pak, maka hal itu akan melenyapkan amal-amalnya. Oleh karena itu,
kalau kita lihat bagaimana para sahabat Nabi ketika dalam perang itu Pak, contoh dalam perang Badar 300 musuh 1000, tidak ada persiapan, maka kemudian apa yang terjadi? Dimenangkan oleh Allah. Lalu kemudian sampai di antara mereka itu menyatakan, ya Rasul, padahal ini gak punya apa-apa, ya Rasul, sekiranya engkau memerintahkan kepada kami untuk kemudian berlari, yaitu apa namanya, menyeberangi lautan, maka kami akan lakukan. Gitu sahabat. Dan kemudian mau maju perang itu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kalau sekiranya aku maju ke sana dan kemudian saya tersebut itu meninggal dunia, di mana tempatku ya Rasul? Di surga. Budak. Itu sahabat luar biasa. Mereka tersebut itu mengorbankan jiwa raganya, sehingga layak Allah katakan. Jadi Allah itu adalah menukar apa? Jiwa orang-orang yang beriman. Jadi Allah tersebut itu menukar, membeli jiwa, harta orang-orang beriman yang digunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alat tukarnya apa? Surga. Jadi mereka tidak ragu dengan itu. Nah, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berikutnya faktor yang berapa ini? Habis istri yang sholihah, kemudian anak yang abroran. Anak yang abroran itu satu, berupayalah untuk mendidik dengan sebaik-baiknya. Ono anaknya marin gak krungu tak ngene masjid. Lah bapak, sing bapak iki sing repot. Lah kira-kira ngono ku ya pantes tak ngono. Ngapunten, pantes napa mboten tiyang sepamoten. Le, jangan sih. Iki lho, kanca-kanca budal kabeh. Bapak itu gak tahu ngaji. Coba. Oleh karena itu keteladanan itu adalah syarat, Pak. Syarat keteladanan itu syarat keberhasilan di dalam mendidik anak kita. Coba wong tua ini senengane uta-ute. Ngerti uta-ute. Rono gak kelamben. Udele jemblung. Apa wetenge jemblung udele bocor. Masya Allah. Lah terus mari ini ngongkon anake, "Nduk, ayo ditutup aurate." Jare anake, "Ayo kalau uti-uti ngilani." Jadi sekali lagi, ayo kalau sekiranya anak kita ingin lurus, maka kemudian orang tua harus lurus. Nah, berikutnya itu adalah wa khulaqa'uhu sholihin. 3 yang bisa menunjang kebahagiaan itu adalah manakala teman sepergaulannya adalah orang-orang yang soleh. Masya Allah Pak, jenengan itu punya komunitas gini ini mahal komunitas gini nih Pak. Jenengan kalau kemudian ada persoalan, insya Allah teman sampai itu akan paling tidak memberikan support. Wis tak dongakno, insya Allah mudah-mudahan selesai urusan jenengan, dimudahkan oleh Allah. Tapi lek koncone gak soleh gimana Pak? Sumpah aku bro apa? Emang aku seneng. Gimana Pak? Bukan solusi malah tambah banyak. Kembali Allah sih. Lah yo bojoku lho. Aku kan ngomong kono wis ora karu-karuan. Sak omongi mesti gak terima. Iki lek kanca elek gak. Ngono wis tukar tambah wae. Idol kok bawang ae. Ayo.
Khattab ayo tahu ji. Nah, Umar bin Khattab itu kan, kalau jalan setan aja mencari jalan yang lain. Tapi begitu kena ambil bojone. Nah, jadi suatu ketika Umar bin Khattab itu kedatangan orang dari Jawa. Untuk apa? Untuk kemudian ya bahasa sekarang itu ya untuk curhat. Karena bojone ngelawan, cerewet, gak pati ayu cerewet misalnya. Masya Allah. Ayu enggak, pinter enggak, ya cerewet. Ya Allah, rugi dunia akhirat. Tapi satu mana uang ya. Terus bagaimana Pak? Datang kepada Umar. Begitu kemudian mau curhat tentang istrinya, ternyata kemudian ramai. Jadi istrinya itu terjadi pertengkaran, tapi Umar bin Khattab itu tidak melayani Pak. Akhirnya kemudian mau masuk pulang Pak, pulang. Umar tahu itu. Ta'al ya asli, ta'al. Kemari. Orang doain. Ya, akhirnya kemudian apa? Bismillah ta'al. Karena menggunakan kalimat Bismillah ta'al, maka akhirnya kemudian dia menghampiri seorang Umar. Ada apa kata saya dari jauh itu bermaksud untuk curhat, mendapatkan pencerahan dari setan. Soal apa? Istri saya itu Masya Allah cerewet, ngewamuan. Ya, apa kata Umar? Begitu kemudian saya mau datang, kemudian lalu sampai kok doain. Kok ngono? Apa kata Umar? Ya sabar. Terus apa? Suruh ngoke, nek kesel kan wis mari dhewe. Ya, kadang mental ndak berarti kudu perlu Pak. Kayak ngono itu perlu ndak. Tapi duduk kemudian terus-terusan ngono Pak. Tapi mental ndablek ya wis rungokno ae wis. Wis mari ta. Wis. Jangan Pak mlaku-mlaku nang ngene toko emas. Nang ngene toko emas. Lewat tok ndelok tok mari ngene. Wong wedok iku pengapesane iku nang ngene kuping. Kuping itu apa? Elemen. Dielem. Maka Rasulullah itu hebat kalau manggil Bunda Aisyah kan, wa ya Humairah, wahai perempuan yang kemerah-merahan pipinya. Ya, ahmar itu merah, Humairah perempuan yang kemerah-merahan. Lah ireng cenun, wa ya Suwaidah, wahai perempuan yang hitam apa nih? Nah, para jamaah, itu luar biasa. Rasul itu mengambil hatinya luar biasa. Jadi, wong kata Umar bin Khattab, ya gimana istri itu capek ngurusi anak, ngurusi ngene, mari ngene sampean yo ngupui arepe turu gak iso sampean yo ngupui. Wong wedok iku tangine luwih awak, turune paling akhirnya ya. Gitu ya. Jadi terakhir tidur tangi luwe awal. Capek serumah dah. Nah, insya Allah kalau sekiranya suaminya tersebut itu mampu menyelai begitu, aman. Yang berikutnya adalah tadi khulatul salihin, maka penting nyari teman yang soleh, wong kang soleh kumpulannya. Di grup Pak, kalau grup sampean nggak wong soleh Pak, isinya gak karu-karuan nih. Apa mana pas malam Jumat, rak karu-karuan nih. Tapi kalau orang-orang soleh terkendali, paling bantal itu godain, bro gak ibadah lah bro.
garuk-garuk. Betul ya? Betul ya? Maka kemudian kalau di situ banyak orang yang tidak soleh, Pak, gak karu-karuan, sampean kok gak bisa mewarnai, lebih baik sampean left. Kenapa? Daripada ketularan. Itu perlu itu. Lalu kemudian yang keempat, Pak, hal yang bisa menjadikan orang bahagia itu adalah antakuna rizquhu fi baladi, yaitu rezekinya itu gak atuh-atuh teko negarane, teko omahe. Syukur-syukur nyambut gawe nang kene omah. Penting rezekiku halal, masih akeh gak apa-apa. Apa maneh nyambut gawe nang kene omah, ketemu bojo, aduh luar biasa. Ayem rasanya dia. Kok nanti kemudian ketika siang tidur bareng, enak kan gitu Pak? Halo? Oke, terus ngerasanya lah. Maka setelah itu ada namanya qailula, tidur sebentar di siang hari. Untuk apa? Untuk menyegarkan kembali, merefresh, supaya kemudian kondisi badannya itu bugar kembali. Perlu, Pak. Jadi tapi yang kalau guru kamelan ya, Pak Saifuddin kamelan itu wawan itu ngajar meneh. Kalau saya ini bisa, Pak, mari dulu wis ojo terus-terusan ngajar. Jadi saya dulu itu ngajar di Al-Falah. Dulu ngajar di Al-Falah itu awal-awal itu full, waduh kaum setelah ketua. Lama kelamaan saya keluar dari ngajar Al-Falah, nggak begini, dan malam ternyata lebih kualan meneh. Jadi diatur di Al-Falah kualan, tapi kemudian ngatur dhewe luwih kualan. Lek dituruti gak boleh, Pak. Istri saya tentang, terkadang saya pulang jam 12:30 malam. Wong padha turu awak dhewe. Tapi kemudian harus ditata. Wong saya suwe enggak saya nom. Kudu ditata. Dan alhamdulillahnya, Pak, yang penting rezeki itu apa? Halal barokah, masuk akal, gak apa-apa. Tak terima itu. Nah, jadi antakuna rizquhu fi baladi. Ibu-ibu, bapak-bapak, di antara hal yang menjadikan keberkahan rumah tangga dan lancarnya rezeki, manakala suami istri itu akor, gak tukaran. Waduh, kalau doanya istri itu Masya Allah, ya Allah, suami saya, ya Allah, lancarkan perjalanannya, ya Allah, mudahkan ya Allah dia di dalam menjalankan tanggung jawabnya, ya Allah, berikan ya Allah rezeki yang luar biasa. Kan gitu kan? Coba lihat tukaran Pak, dungo mulut Pak. Ya Allah, kalau belum dengar ya Allah, wes dengan entek nomor ya Allah, bahaya kan? Itu. Nah, kembali kepada persoalan. Jadi ada 4 hal tadi, 4 hal yang menjadikan orang itu bahagia. Jadi intinya apa? Tapi ada syarat yang mutlak, Pak. Syarat yang mutlak. 4 ini tidak ada artinya kalau tidak ada satu ini. Apa itu? Sandaran seseorang kepada Allah harus kuat. Karena orang itu yang keluarganya sakinah itu syaratnya itu apa kata Allah di dalam surah yang ke-48, surah Al-Fath, ayat keberapa itu? Ayat yang ke-4 insyaallah. Apa itu? Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakim. Dia Allah di anzala sakinah, yang telah menurunkan as-sakinah, ketenangan, kedamaian fi qulubil mu'minin, dalam hati orang-orang beriman.
sakinah, maka pastikan bahwa kita ini adalah orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman itu akan menjadi sakinah, Pak? Karena orang yang beriman itu adalah senantiasa nyambung sama Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman jiwa mereka itu tenang, dan dikarenakan dia selalu ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillah, ingatlah dengan berzikir kepada Allah, tatma'innu, akan menjadi tenanglah al-qulub, hati. Jadi kalau hati kita tersebut itu ingin damai, Pak, karena yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah, maka kemudian samakan frekuensi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita nyambung terus sama Allah, Pak, luar biasa. Itu adalah puncak kenikmatan hidup, itu adalah ketenangan. Maka nanti layak ketika kembali kepada Allah dipanggil oleh Allah. Apa panggilan Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Allah nggak mempersilahkan wahai jiwa-jiwa yang sumpah. Ya, wa ya ayyatuhan nafsul ru'bah, tapi yang dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang damai, jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa? Karena dia nyambung terus sama Allah itu. Irji'i ila rabbik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, baik sebagai hamba yang ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, silakan kamu masuk dalam kelompok hamba-hambaku yang menghamba kepadaku. Ada orang mengaku dirinya Abdullah, tapi dalam kenyataannya dia tidak menghamba kepada Allah. Ngaku hamba Allah, tapi tidak menghamba kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, silakan kamu masuk dalam surga. Bapak pernah punya kenalan yang punya hotel yang megah? Ada. Lalu kemudian kita masuk dalam hotel itu, yang mempersilahkan itu yang punya. Masya Allah sahabatku, Masya Allah, silakan masuk. Masya Allah, silakan masuk. Sudah ahlan wa sahlan bihudurikum, ya. Semuanya apa yang kau inginkan itu akan saya mudahkan. Kepingin apa, hubungi di sini. Masya Allah, Pak, sang pemilik hotel yang mempersilahkan, bukan pelayannya, Pak, tapi sang pemilik hotel yang mempersilahkan. Beda, Pak, pelayannya kemudian penjaga hotel yang mempersilahkan. Silakan Bapak Ibu, ya, kami akan siap untuk melayani panjenengan semuanya. Beda, ya, seneng Pak Monego, Pak. Tapi beda dengan kalau yang mempersilahkan adalah sang pemilik hotel. Begitu juga ketika orang tersebut itu jiwanya itu tenang, maka yang mempersilahkan masuk ke dalam surga itu adalah sang pemilik surga. Sang pemilik surga itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang mempersilahkan. Wahai jiwa yang tenang, luar biasa itu. Tapi hal-hal yang luar biasa itu harus diperjuangkan dengan perjuangan yang luar biasa. Tidak bisa hal yang luar biasa dikapai dengan hal yang biasa-biasa. Tidak bisa. Yang terakhir, kan tidak ada tanya jawab, ya, nggak usah ya. Pertama kali loh. Pertama kali. Nah, yang terakhir, para jamaah sekalian, saya ingin
membacakan kisah tentang kebiasaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali. Rasul itu mencium Hasan bin Ali, cucunya. Hasan itu kalau dicium, yang dicium oleh Rasul itu pipi dan mulutnya. Tapi beda kalau cucunya yang namanya Husain, dicium oleh Rasul lehernya. Nah itu yang mungkin kemudian jelas itu Husain itu, aku kok gak dicium pipiku, lah kok dicium leher. Maka kemudian dia ngomong sama bundanya, "Bunda, aku kok dicium sini, ya sedang Hasan kok dicium pipinya." Oke, sekarang diajak oleh Bunda Fatimah, "Ya Rasul, ini loh cucunda ini ingin tahu kenapa panjenengan mencium dia lehernya, dan tapi mencium Hasan itu adalah pipi." Dijelaskan. Rasul mengatakan, dia Hasan saya cium pipinya dan mulutnya karena nanti dia dibunuh lewat minuman racun musuh. Dan kenapa Husain itu aku cium lehernya, langsung pingsan Rasul itu, nggak bisa meneruskan. Begitu kemudian siuman, Rasul itu berat Pak mau menerangkan itu. Setelah itu dikuat-kuatkan, alhamdulillah beliau menyatakan bahwa kenapa Husain aku cium pipi lehernya, karena dia nanti dipenggal lehernya oleh musuhnya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali, wa indahu Aqra bin Habis, di sisinya ada seorang sahabat namanya Aqra bin Habis. Dia adalah jalisun indah, duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lha ngono iku Pak, Aqra bin Habis pun delomong no. Ya melongo ya. Tapi duduk melongo kaya goblok itu enggak. Goblok. Ya. Apa kata Aqra bin Habis? Inna li asyratan minal walad. Aku ini punya 10 anak ya Rasul. Ma qabbaltu minhum ahadan. Aku tidak pernah mencium dari mereka anak ke-10 itu. Gak ono sih yang pernah saya cium. Coba. Jadi garingan Pak. Danyo nelongsone kalau anak itu nggak pernah dicium oleh ayahnya, nggak pernah dilus-lus sama ayahnya. Masya Allah. Nelongsor loh Pak bagi anak. Pemane dikongkoni ya, salah diseneni, bener gak tahu di lem. Itu anak yang merasa dirinya itu sengsara. Halo, silakan masuk. Akhirnya kemudian apa? Ketika Aqra bin Habis itu mengatakan bahwa ya Rasul, aku ini punya anak 10. Orang-orang sing tak ambung belas itu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Rasul memandang dalam sekali kepada Aqra bin Habis. Kok iso ya dua anak kok gak tahu dicium. Sehingga Rasul mengatakan mal la yarham la yarham. Siapa orang yang tidak menyayangi, dia tidak disayang.
Ya, jadi man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak disayang. Begitu juga bapak-bapak. Saya yakin usia panjenengan yang mungkin 65, ada yang 70, bojone ya kira-kira umurin lek 70, umur 10, umur 60 lah, coba ya. Ya, atau umur 65. Kira-kira apa ya sih sampean cium? Halo? Gak belas pokoknya. Gak belas. Meneng ya, Sat? Meneng ya? Kenapa? Ambu minyak apa? Ambu minyak ya ono minyak tawon. Balsem. Nah, bapak-bapak, Rasulullah itu walaupun kepada istrinya yang namanya siapa yang itu gemuk sendiri itu, Masya Allah tua, beliau tersebut itu meminta supaya Rasul menikahinya supaya nanti bisa yaitu apa namanya ngomong Fatimah. Ya, siapa Pak itu namanya? Siapa? Sauda atau siapa? Wah itu sendiri. Itu Rasulullah itu, subhanallah, ketika jatahnya Bunda Sauda yang tua tadi, itu kemudian datang Rasul. Tapi apa? Dia menyatakan, ya Rasul, untuk bagianku aku kasihkan kepada Dinda Aisyah. Tetapi apa? Rasul itu mencium Pak, walaupun pada tua romantis. Bapak-bapak, suatu ketika saya itu menghadiri acara pernikahan di Al-Falah, akad nikah. Saya waktu mau naik, ada seorang apa namanya eyang kakung sama eyang putri. Ya, itu ya Allah yang kakung itu Pak nonton istrinya, kalimatnya yang sarakam itu Pak. Ya, hati-hati Dinda, coba hati-hati Dinda. Masya Allah, alhamdulillah. Coba, itu sudah tua Pak, sudah tua. Itu memperlakukan istrinya kayak begitu. Masya Allah, kalimatnya itu Dinda. Lah sampean umur 50 masa usia. Itu kira-kira saya bayangkan usianya 75 itu. Udah. Ya, Masya Allah. Wong yang jadi mantan itu cucunya. Nah, para jamaah sekalian, apa yang dicontohkan oleh Rasul, bahkan Rasulullah dalam satu riwayat beliau tersebut itu kalau mau sholat mencium salah satu istrinya, betul ya? Mencium. Ayo, kalau ingin kemudian membangun negara yang romantis Pak, itu dimulai membangun rumah tangga. Kalau masing-masing rumah tangga orang Islam yang mayoritas ini romantis semuanya Pak, maka kelurahan itu adalah kelurahan yang romantis. Kalau kelurahannya itu romantis, kecamatannya romantis. Kalau kecamatannya romantis, kabupatennya, kota madianya romantis. Kalau kabupaten kota madia itu romantis, maka provinsinya romantis. Kalau provinsinya romantis, negaranya romantis. Gak ada ceritanya presiden bojo anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.